Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Sebelum kita mulai kajian, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih membicarakan makalah yang ke-41 dari bab Thulathi. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, makalah ke-41 dari bab Thulathi ini membicarakan mengenai orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Itu Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam bidang keagamaan, lalu kemudian dizuhudkan di dalam dunia. Nah, yang kedua itu sudah kita bicarakan, dan yang ketiga yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah wabassarahu bi'uyubi nafsihi. Wabassarahu, dan Allah memperlihatkan ya kepada orang yang dikehendaki baik tadi itu bi'uyubi nafsihi, dengan cacat ya, dengan kekurangan, dengan kelemahan dirinya sendiri ya. Nah, ini kiranya sudah cukup jelas ya, sehingga Imam Nawawi tidak memberikan syarahnya ini, hanya teks matanya saja seperti itu. Wabassarahu bi'uyubi nafsih. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi seorang yang baik, maka Allah akan menunjukkan kepada orang yang dikehendaki baik itu terhadap cacat-cacat yang ada pada dirinya sendiri ya.
Jadi bukan orang yang justru fokusnya itu melihat cacat orang lain. Kan ada ya orang itu karena tidak pernah melihat cacatnya sendiri, ya, atau tidak sadar terhadap kekurangannya, kelemahannya sendiri, itu lalu yang dilihat, lalu yang dibicarakan itu hanya kelemahan, cacat, atau kekurangan orang lain, ya. Seakan-akan dirinya tidak punya kekurangan sama sekali, tidak punya cacat sama sekali, tidak punya kelemahan sama sekali, ya. Nah sekali lagi, ya, nah orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru sibuk dengan cacatnya sendiri, ya, sibuk dengan kekurangannya sendiri, sibuk dengan kelemahannya sendiri, sehingga ya karena sibuk dengan kelemahannya sendiri, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengoreksi, bukan mengoreksi ya, mengulik-ulik, ya, cacat orang lain, mengulik-ulik kekurangan orang lain, mengulik-ulik kelemahan orang lain, ya. Nah ini saya kira sudah sangat jelas itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pentingnya orang itu kalau kemudian bisa menyadari akan kesalahannya sendiri, menyadari akan cacatnya sendiri, menyadari akan kekurangannya sendiri, ya. Pentingnya adalah bahwa seseorang itu ketika sadar dengan kekurangannya sendiri, sadar dengan cacatnya sendiri, sadar dengan apalagi, ya, kelemahannya sendiri, itu yang terjadi kemudian adalah insya Allah itu ada usaha untuk memperbaiki diri, ya. Karena merasa kurang, merasa lemah, merasa cacat, ya, pasti kemudian ada upaya untuk memperbaiki, ya. Aduh, saya itu kok kurang dalam hal ini, sadar itu. Nah, insya Allah lalu kemudian ketika sadar itu lalu akan memperbaiki, ya. Aduh, saya itu kok rasanya masih tidak baik ya dalam masalah ini, ya. Insya Allah akan ada itu, ya, upaya untuk memperbaiki kekurangannya, kesalahannya, kelemahannya itu, ya. Bahkan kalau misalnya kelemahannya, kesalahannya itu sampai pada berefek dosa, ya, itu orang yang sadar punya dosa itu insya Allah juga ada upaya untuk bertaubat itu, berupaya untuk beristighfar itu. Coba bandingkan kalau orang itu misalnya lalu sudah tidak punya kesadaran akan cacatnya sendiri, orang tidak punya kesadaran akan kelemahannya sendiri, orang tidak punya kesadaran akan kekurangannya sendiri, biasanya ya sudah merasa baik, sudah merasa cukup, sudah merasa hebat, sehingga lalu orang yang semacam itu tidak punya upaya untuk memperbaiki diri lagi. Wong sudah baik, ya, jadi merasa tidak perlu memperbaiki diri lagi, ya. Jadi sekali lagi, kesadaran akan cacat, kesadaran akan kelemahan, kesadaran akan kekurangan diri sendiri itu luar biasa penting, ya. Sehingga kemudian lalu Allah menjamin kalau orang itu kok punya kesadaran seperti itu, maka dia akan menjadi orang baik, ya. Dan Allah memang berikan itu kepada orang-orang yang dikehendaki menjadi baik, itu punya kesadaran semacam itu, ya. Ya. Tapi nuwun sewu, ya, nuwun sewu, memang tidak mudah, ya. Ya, orang
melakukan introspeksi diri, orang bisa melihat kekurangan sendiri, ya, itu tidak mudah itu. Ya. Dalam pepatah kita itu kan sampai ada pepatah yang mengatakan apa itu? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kalau kuman di seberang lautan tampak itu. Ya. Jadi kalau cacatnya sendiri, kekurangannya sendiri itu cetha welo-welo itu nggak disadari itu, ya, nggak kelihatan itu. Perasaannya kalau menyangkut dirinya itu pokoknya baik semuanya itu. Ya. Ya, jadi dan orang pada seperti itu, ya. Jadi orang yang sombong itu tidak pernah merasa dirinya sombong itu. Orang yang apa misalnya pelit itu tidak pernah itu merasa dirinya pelit itu, ya, tidak pernah itu, ya. Rumah sana ya wis paling lomo sak donya gitu kan ya. Padahal tonggo-tonggone merasakan kepelitannya misalnya begitu ya, ya begitu. Jadi sekali lagi tidak mudah ya itu untuk tahu kelemahan sendiri itu tidak mudah, ya. Ada lagi ungkapan yang apa namanya mengatakan dalam bahasa Jawa itu apa ya? Wong ki ora iso ndeloki ketoke dhewe ya. Begitu ya, betul Pak ya? Ya. Jadi melihat ketok atau ketok itu ya? Ya inilah ya punggung ini ya, ya. Orang nggak mungkin tuh bisa melihat ketoknya sendiri itu ya. Nah jadi pepatah-pepatah itu sekali lagi saya kira dengan jelas menunjukkan bahwa orang itu memang apa namanya tidak mudah itu untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan apa muhasabah terhadap diri sendiri. Ya, orang tidak mudah untuk mengetahui cacat dirinya sendiri, tidak mudah memang, ya tidak mudah. Pada umumnya orang memang lalu kemudian ya tadi itu ya justru malah sibuk dengan cacat orang lain itu, ya. Jadi kalau cacat orang lain itu sabrek kelihatan semua itu, ya. Nah itulah yang kemudian menjadi apa namanya bahan ngerasani yang tidak habis-habis itu. Ngerasani itu kan biasanya ngerasani cacatnya orang gitu ya, itu tidak habis-habis itu, ya. Masya Allah. Padahal sekali lagi ya, apa namanya, kita itu diperintahkan betul itu untuk melakukan introspeksi diri itu, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, itu jelas sekali itu ya. Hendaknya kalian itu melakukan audit diri lah ya, jadi mawas diri. Dinilailah dirimu sendiri itu kayak apa itu dengan jujur begitu ya. Ya. Sebelum nanti kamu dinilai oleh Allah, sebelum kamu nanti dihisap oleh Allah, dihitung oleh Allah, itu hisap dulu sendiri oleh dirimu sendiri itu. Apa kekuranganmu ya? Ada lagi misalnya ungkapan dalam bahasa Arab yang cukup juga populer itu, orang itu hendaknya juga memiliki momen-momen atau waktu-waktu tertentu untuk bermunajat terhadap dirinya sendiri. Bermunajat ya berbisik-bisik, mengoreksi, melakukan audit diri, ya. Tapi sekali lagi tidak mudah, ya. Jadi ada ungkapan hakun 'alal 'aqil an takuna lahu arba'u sa'atin, ya. Sa'atun yunaji fiha rabbah, ya. Wa sa'atun yunaji fiha nafsah, wa sa'atun yakhlu bi ashabihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yuhadditsunahu an dzati nafsih, dan seterusnya, ya. Ya. Jadi orang itu bisa disebut sebagai berakal, orang itu bisa disebut sebagai cerdas
kalau dia punya momen-momen dalam kehidupannya itu, yang pertama ya, ada saat-saat yang digunakan untuk berbisik-bisik dengan Tuhannya. Ya dengan ibadah itu, ya, terutama sholat itu. Sholat itu kan merupakan munajah yang terbaik seorang hamba kepada Tuhannya. Mudah-mudahan terkait dengan ini kita sudah masuklah ya, jadi kita sudah menyempatkan diri dalam hidup kita ini sehari-hari, ada waktu-waktu untuk bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, merintih kepada Allah, menangis kepada Allah ya. Mudah-mudahan masuk yang ini ya. Nah yang kedua, sa'atun yunaji fi nafsah ini ya. Jadi kita itu hendaknya punya momen-momen yang kita gunakan untuk bermunajat terhadap diri kita sendiri, berbisik-bisik dengan diri kita sendiri ya. Introspeksi diri, muhasabah diri, audit diri ya. Sehingga lalu kemudian tadi itu kita tahu persis kelebihan kita ya, tahu, sehingga dengan tahu kelebihan itu, kelebihan-kelebihannya itulah yang kemudian terus dikembangkan ya. Kita tahu lalu kemudian mana kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, lalu kalau kita sudah tahu akan kita perbaiki ya. Bahkan kalau perlu kita tobati, kan begitu kan ya. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak mudah ya, tidak mudah. Makanya kemudian lalu ada momen yang ketiga, wasa'atun yakhlu fiha bi ashabihi alladzina yukhbirunahu bi'ayubihi wa yuhadditsunahu 'an dzati nafsi. Nah, ini yang barangkali yang perlu kita lakukan itu ya. Jadi karena kita itu tidak mudah untuk mengoreksi diri sendiri, untuk mengetahui cacat diri sendiri ya, itu kita hendaknya justru mau meminta kepada sahabat kita ya, sahabat kita untuk apa? Ya untuk mengoreksi kita, untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan kita ya. Sehingga kemudian lalu terlihatlah diri kita tadi itu ya, karena kita tidak bisa melihat diri sendiri, biar dilihat oleh orang lain, dan orang lain biar menunjukkan itu mana kelemahan-kelemahan kita. Nah rupa-rupanya ini juga tidak mudah ya, sulit ya. Jadi pada umumnya kita itu tidak seneng itu kalau dikoreksi oleh orang lain itu ya, ditunjukkan kelemahannya oleh orang lain itu biasanya tidak seneng itu. Pada umumnya kita senengnya justru kalau dipuji ya. Kalau dipuji senang, tapi kalau dikoreksi orang lain biasanya nggak senang biasanya ya. Nah ini malah justru tidak hanya kok sekedar senang dikoreksi, tapi malah meminta kepada orang lain ya. Jadi misalnya kalau seperti saya itu berani ngomong dengan Pak Hamzah tolong deh tunjukkan ya kelemahan-kelemahan saya apa, kekurangan saya apa ya, cacat-cacat saya apa. Itu saya kira jarang itu kita berani melakukan itu ya, jarang. Tapi malah justru seharusnya begitu Pak. Nah pada umumnya kita itu kalau dikoreksi orang, ditunjukkan kelemahan kita oleh orang lain, kita tidak suka, minimal tidak suka Pak, ya bisa jadi malah kemudian kita marah ya, bahkan benci dengan orang yang mengoreksi kita. Padahal harusnya apa? Harusnya berterima kasih, harusnya bersyukur kalau ada orang mengoreksi kita, itu harusnya. Karena apa? Sekali lagi ya, karena kita itu untuk mengoreksi diri sendiri sulit ya, maka memang perlu untuk dikoreksi orang lain itu. Lah repotnya kita itu kalau dikoreksi orang lain tidak suka ya. Sukanya disanjung, sukanya dipuji ya. Nah, itu manusiawi. Nah, itu manusiawi seperti itu ya.
Nah, kalau kita bisa melakukan itu, wah hebat itu ya, hebat itu ya. Ya. Nah, padahal dalam Islam itu ya justru itu yang memang diminta itu. Makanya dalam Islam itu ada kewajiban dakwah itu. Dakwah itu kan sebenarnya kan mengingatkan orang lain kalau salah, mengajak orang lain kalau tidak baik diajak kepada yang baik. Ya. Tawasau bil haq itu, tawasau bis sabr itu. Jadi saling mewasiati dalam hal kebenaran dan kesabaran itu. Jadi memang rupa-rupanya Allah itu sudah sedemikian rupa yang mendesain aturan main dalam kehidupan kita, bahwa karena kita itu lemah ya, tidak bisa melihat kelemahan diri sendiri, makanya Allah memberikan semacam mekanisme ya. Ada yang disebut dengan dakwah itu, ada yang disebut dengan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr itu. Nah, sehingga dengan ada tawasau bil haq, ada tawasau bis sabr itu, orang menjadi insya Allah tidak kebablasan salahnya, tidak kebablasan kekurangannya, orang bisa memperbaiki diri ya. Waduh, Masya Allah, kalau sekiranya di masyarakat kita itu sudah tumbuh kesadaran seperti itu, wah saya kira akan menjadi masyarakat yang sangat indah itu ya, masyarakat yang sangat indah ya. Tapi lagi-lagi tadi itu ya, kalau ada orang mengoreksi kita itu seringkali malah kita anggap sebagai ungkapan kebencian terhadap kita, padahal mestinya enggak ya. Justru seorang sahabat yang sejati itu kan justru itu ya toh. Sahabat yang sejati itu bukan kok lalu kemudian asal membenarkan semua tindakan kita. Justru sahabat sejati itu ketika melihat ada temannya yang salah, ada temannya yang melenceng, ada temannya yang kurang, itu diperbaiki ya, dibetulkan. Nah kita ini kan ya itu tadi ya, mengoreksi diri sendiri sudah susah, kalau ada orang lain mengoreksi kita ya kita tidak suka lah, terus ya itu yang kemudian lalu menjadikan seringkali kita itu lalu kemudian sulit untuk terus kemudian melihat kelemahan-kelemahan kita, sehingga kemudian kita lalu kemudian tidak bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita punya itu. Lalu ya sepanjang hidup ya seperti itu terus gitu ya. Nah, itu yang repot jadinya ya. Jadi saya kira ini luar biasa, saya kira ini ya. Saya kira luar biasa ya. Jadi kesadaran akan menjadi baik itu kesadaran akan kelemahan sendiri itu sangat luar biasa bagus, maksud saya ya. Maksud saya bagus karena justru dengan kesadaran itu ya, kita lalu kemudian punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri kita ya, yang katakanlah tidak baik menjadi ya semakin baik, yang kurang baik menjadi semakin baik, yang sudah baik menjadi semakin baik lagi ya, kira-kira begitu ya. Dan sekali lagi inilah fungsi dakwah itu, itulah fungsi tawasau bil haq dan tawasau bis sabr itu ya. Jadi memang kita dituntut untuk itu memang ya, dituntut untuk itu, sehingga jangan sampai kalau ada teman kita yang jelas-jelas salah lalu kita biarkan sampai kemudian nanti salah jalan sehingga nanti kepleset ya biarin, masuk jurang ya biarin, tidak begitu memang seharusnya itu ya. Jadi seorang muslim itu punya kewajiban dakwah, punya kewajiban tawasau bil haq. Kalau ada saudaranya yang salah dibetulkan, ada yang saudaranya kurang ditambah begitu ya. Jadi Masya Allah indah sekali sebenarnya ajaran kita agama Islam itu ya. Jadi dengan tawasau bil haq itu, dengan dakwah itu ya. Nah itu dari sisi orang lain, dari sisi diri kita sendiri ya, sekali lagi mestinya itu tadi itu berterima kasih kalau ada
orang mengingatkan kita, kalau ada orang menunjukkan kesalahan kita, kalau ada orang mengoreksi kesalahan kita, itu harusnya senang gitu. Ya. Ya. Umar bin Khattab itu kita semua tahu ya, Umar bin Khattab itu merupakan khalifah Rasulullah yang kedua, dan terkenal orangnya sangat keras, sangat ditakuti begitu ya. Ya. Tapi suatu ketika pernah sedang berkhutbah di masjid begitu. Itu ada salah seorang sahabat yang lain yang menyatakan kepada Umar, wahai Umar ya, kalau kamu kok sampai salah di dalam memimpin umat ya, kamu akan saya betulkan dengan pedang ini. Begitu ya. Berani begitu di hadapan Umar. Loh, Umar yang orangnya seperti itu aja kemudian apa yang dikatakan? Beliau menyatakan terima kasih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lu ternyata kok masih ada ya orang yang berani membetulkan kalau Umar salah dengan pedangnya. Itu bersyukur sekali Umar itu ya. Bersyukur ya. Oleh karena itu sekali lagi mestinya Bapak dan Ibu-ibu, kalau ada orang lain yang mengoreksi kita ya, itu kita mestinya justru berterima kasih ya. Ya. Tapi sekali lagi ya, orang lain itu pun kadang-kadang untuk mengoreksi kita itu juga susahnya bukan main. Ya, susahnya bukan main itu. Karena apa? Juga tadi khawatir, takut ya. Sudah bersahabat baik ya, mestinya harusnya mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan nanti khawatir malah justru tersinggung, lalu merusak hubungan persahabatan yang sudah baik nanti jadi terganggu. Akhirnya kemudian lebih baik diam. Loh, kan begitu seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seringkali terjadi seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka terkait dengan ini ya, terkait dengan kiat untuk memperbaiki diri itu ya. Tadi kan sebaiknya kita bisa mengoreksi diri sendiri. Ternyata susah ya. Minta tolong sahabat juga susah karena tidak semua sahabat mau mengoreksi kesalahan kita. Nah ternyata nuwun sewu ya, cara yang paling ampuh juga itu ya, di dalam rangka untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri itu, malah justru dengan memanfaatkan musuh kita ya, atau setidaknya orang yang tidak suka dengan kita ya. Kalau orang yang tidak suka dengan kita, yang diomongkan tentang kita pasti apa? Pasti yang buruk-buruk kan ya. Nah mestinya alhamdulillah, terima kasih kita dikoreksi, ditunjukkan keburukan kita ya. Tapi pada umumnya kita membela mati-matian itu kalau ada orang lain yang menjelek-jelekkan kita itu, padahal mestinya alhamdulillah ternyata kita kok ada orang yang menunjukkan kelemahan kita. Harusnya begitu, harusnya ya. Ya tapi itu anulah ya, itu hanya sekedar ya gampangannya supaya kita itu sadar dengan kelemahan kita itu tadi itu ya. Mestinya harusnya bisa melakukan sendiri, tapi tidak mudah, perlu dibantu sahabat, tapi ternyata sahabat juga tidak mudah ya. Karena tidak semua sahabat itu mau melakukan hal seperti itu ya. Khawatir nanti justru merusak persahabatan. Nah, makanya yang paling ampuh justru malahan tadi itu mendengarkan kritik dari orang-orang yang tidak suka dengan kita itu ya. Tapi ya tidak harus begitulah ya, tidak harus begitu ya. Mudah-mudahan kita ini semua diparingi atau diberi kesadaran ya langsung oleh Allah tadi itu ya. Jadi Allah itu memang mudah-mudahan tanpa diingatkan orang sekalipun Allah sudah menunjukkan kita sendiri. Kita sudah tahu ya, tahu kalau kita salah, tahu kalau kita kurang, tahu kalau kita lemah, tahu kalau kita cacat ya. Nah, dengan begitu lalu ada usaha untuk memperbaiki diri
Nah, dalam rangka untuk melatih seperti itu ya, supaya punya kesadaran seperti itu ada doa yang sangat bagus saya kira untuk bisa diamalkan ya, yang intinya itu ya kita hendaknya merasa senang kalau bisa berbuat baik, tapi merasa bersedih kalau kita tuh berbuat salah itu ya. Allahumma ja'alni minalladzina idza ahsanus tabsyaru wa idza asa'us taghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang apabila bisa berbuat baik itu senang ya. Jadi itu yang kita mohonkan pada Allah. Jadi kalau kita itu kalau berbuat baik kok merasa senang dan kepingin mengulangi perbuatan baik kita, bersyukurlah kita itu ya. Nah, yang kedua, wa idza asa'us taghfaru. Ya Allah, berilah aku ini kemampuan untuk segera beristighfar kalau aku melakukan kesalahan, keburukan ya. Jadi kalau berbuat salah itu sadar itu loh ya, sadar, dan kalau sadar kemudian segera mohon ampun ya. Ya. Nah, orang itu kan kadang-kadang tidak begitu ya. Jadi berbuat baik malah gelo ya. Ya. Berbuat baik kok gelo ya. Bersedekah gelo, misal, waduh, kok tadi tidak ada sedekah barang ya, jadi uang saya habis jadinya ini, nggak bisa beli ini ya, kan repot jadinya. Ya. Pulang haji menyesal, waduh, lah haji mau koyo ngono ya, tewas bayar larang-larang, rekoso-rekoso, wah wes orang itu apa-apa misalnya begitu ya, gelo, wah kalau seperti itu ya, waduh, tanda-tanda tidak baik itu, ya. Tapi kalau kita itu oleh Allah diberi kemampuan untuk mensyukuri, untuk berbahagia, ketika kita bisa berbuat baik itu insya Allah tanda kita sebagai orang baik, ya. Bisa menolong orang senang, ya. Bisa mengunjungi orang senang, ya. Bisa jamaah senang, ya. Bisa pokoknya ngaji senang ya. Pokoknya intinya semuanya kalau sudah beramal baik itu merasa bahagia, merasa bersyukur. Nah, itu tandanya insya Allah kita jadi orang baik gitu ya. Nah, kalau berbuat salah sedikit, waduh, menyesalnya bukan main. Ya Allah, tadi kok saya ngomong begini ya, khawatir kalau menyinggung tetangganya. Ya Allah, saya tadi kok ngomong begini ya, khawatir kalau membuat sakit orang tuanya. Ya Allah, tadi kok saya, pokoknya baru sedikit saja nggak enak itu sudah gelone setengah mati ya, kecewa. Ya Allah, tadi ada orang minta-minta kok saya tidak memberi ya. Ya Allah, tadi kok ada panitia begini kok saya tidak merespon dengan baik ya. Wow, kalau bisa begitu insya Allah kita baik gitu ya. Jadi jangan kok sekali lagi kalau berbuat baik malah menyesal, kalau berbuat buruk malah bangga. Soalnya ada loh orang tuh berbuat jahat malah bangga, itu juga ada ya. Malah bangga itu ada, membanggakan keburukannya itu ada ya, supaya dianggap jagoan lah, supaya dianggap sebagai ya itu. Kowe ora ngerti apa ya? Aku ki apa misalnya gali paling hebat di daerah ini loh, itu kan berarti bangga dengan kegaliannya itu misalnya seperti itu misalnya ya. Jadi sekali lagi itu doa saya kira indah itu ya. Jadi mari kita coba ya baca ya, Allahumma ja'alni minalladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru ya. Tapi kalau dilanjutkan, Allahumma ja'alni minalladzina idza ahsanus tabsyaru, ya dilanjutkan, wa idza asa'us taghfaru ya. Ya Allah, jadikanlah aku ya, termasuk golongan orang-orang yang kalau berbuat baik itu berbahagia ya, bersyukur,
ya. Dan kalau berbuat buruk segera menyesal dan beristighfar kepadamu ya Allah, ya. Kalau belum hafal bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya kira-kira yang penting difahami doanya ya. Pokoknya ya Allah berilah kemampuan untuk berbuat baik, dan kalau berbuat baik bahagia, ya. Kalau bisa jangan sampai berbuat buruk. Tapi kok suatu ketika berbuat buruk, segera diberi kemampuan untuk beristighfar. Ya, insya Allah kalau seperti itu kita menjadi orang yang baik. Ya, karena orang yang seperti itu berarti dia sadar, ya, sadar sekali lagi akan apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk dilakukan, sadar. Ya. Jangan sampai kita tidak punya kesadaran mengenai itu. Ya, kekurangan kita sadar. Nah, dengan kekurangan yang disadari itu, insya Allah ada usaha memperbaiki. Bahkan kalau saya pada level kesalahan, kita bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ya bisa digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang dikehendaki menjadi baik itu, ya. Jadi yang pertama diberi pemahaman keagamaan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ngaji ini saya kira insya Allah bagian dari upaya untuk mendapatkan pemahaman keagamaan itu, ya. Lalu wazahadau fid dunya, ya. Yang kedua, semoga kita ini dihuzudkan oleh dunia, ya. Jadi ingat ya, zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya, boleh, ya. Tapi yang penting jangan kumantil dengan harta, ya. Itu ya yang penting. Sehingga kalau harta itu suatu ketika harus mencarinya dengan cara yang halal. Kalau sudah didapat juga digunakan untuk kepentingan yang baik. Bahkan kalau harus dibagi juga dibagi dengan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya itu. Nah, yang terakhir ya, yang barusan kita bicarakan ini ya, semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari ya akan cacat kita sendiri, akan kekurangan kita sendiri, akan kelemahan kita sendiri, akan dosa kita sendiri, sehingga dengan kesadaran itu kita akan bisa memperbaiki terus-menerus dari waktu ke waktu diri kita ini, sehingga diri kita ini betul-betul menjadi baik, ya. Dan ujungnya kalau baik itu ya mudah-mudahan sampai akhir hayat baik. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.